Oh gitu. Oke. Apa? Hah? Oke, siap. Oke, kakak-kakak, kita mulai. Bolap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semuanya. Mohon maaf kita Zoom meetingnya malam karena sedikit kendala dari saya dan juga kakak-kakak semuanya. Tapi alhamdulillah hari ini kakak-kakak semuanya hadir. Yang saya harapkan itu yaitu tadi kakak-kakak semuanya hadir. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana kita di malam hari ini masih mata kita masih ini ya, masih semangat ya Kak Sri ya. Mudah-mudahan dengan acara kita ini diberi kelancaran dan juga kita masih diberi keberkahan yaitu nikmat kesehatan, umur panjang dan rezeki. Yang kita masih diberi kesempatan dalam kegiatan Zoom meeting kita hari ini, yaitu Zoom meeting kita terakhir kakak-kakak. Ini momen yang paling saya rasa ini agak momen-momen ini ya sedih karena ini terakhir ketemu sama kakak tatap maya dan tatap muka pun kita belum tahu. Tapi saya tunggu instruksi dari ketua kita nanti. Ya, tidak lupa juga kita salawat dan salam kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan mengucapkan salawat tadi kita semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, gimana kabarnya kakak-kakak semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kakak-kakak semuanya sehat. Yang saya inginkan kakak-kakak masih menjadi apa ya? Menjadi bugar. Dan juga kemarin kita mengadakan acara Hari Guru Nasional ya. Itu momen-momen yang sangat semangat bagi kita. Saya harapkan sebagai guru kita menjadi menjadi idaman untuk anak-anak kita nanti. Kita sebagai guru yang mana kita itu mencari bibit-bibit kita untuk menentukan masa depan dirinya dan juga masa depan negara ini untuk mereka nanti. Oke, kakak-kakak tetap semangat. Kita mulai aja kegiatan kita Zoom meeting ini. Zoom meeting kita ini cuma 1 JP ya. Yang mana Zoom meeting kita tentang refleksi bukti karya program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Itu 1 JP. Kita mulai. Ini sudah, salam dan bahagia sudah. Kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, dan klik raise hand atau angkat tangan sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Mudah-mudahan jaringan kita nanti kakak-kakak semuanya aman. Sempat juga ini cuacanya agak mendung ya, mau hujan ini kayaknya. Mudah-mudahan tidak hujan. Kalau selesai kita Zoom meeting baru hujan. Mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan kita nanti kegiatannya lancar. Oke, baiklah kakak-kakak, kita lanjut. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah melakukan refleksi setelah membuat dan mengunggah bukti karya baik praktek pembelajaran, praktek baik, RPP atau modul ajar yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program PKG PJOK. Mudah-mudahan ini semua kakak-kakak sudah upload tugas terakhirnya bukti karya. Nanti situ penilaian nanti dari saya. Kalau sudah bisa dinilai, nanti ada pemberitahuan bisa di-upload ke PNN. Oke, selanjutnya agenda kita sesi hari ini. Pertama, pengantar refleksi bukti karya 10 menit. Yang kedua, berbagi cerita refleksi bukti karya 25 menit. Nanti ini saya harapkan dari kakak-kakak masing-masing memberikan cerita refleksi bukti karyanya.
Yang ketiga pesan kunci dan penutup 10 menit. Oke, yang pertama pengantar refleksi bukti karya. Di sini ada 4 kriteria atau kategori, yang mana yang pertama berbagai inspirasi, yang kedua prasyarat kelulusan, yang ketiga produk orisinal, yang keempat proses validasi. Refleksi bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk PKG PJOK membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program PKG PJOK. Ya, ini kakak-kakak, ini memang betul-betul apa yang kakak upload tugas bukti karya itu sudah sesuai dengan apa yang diminta atau ketentuan kriteria penilaian yang dari tugas kita. Mudah-mudahan tugas-tugas kakak itu sesuai dengan kriteria, sehingga saya sebagai fasilitator menilainya tidak sulit untuk memberikan nilai untuk kakak. Mudah-mudahan ini tugas kakak yang mana yang bukti karya ini sesuai nanti. Jadi mudah-mudahan kakak semuanya lulus. Tapi harapan saya ini nanti kakak-kakak semuanya lulus dengan nilai yang memang membuat. Amin. Tapi ingat kakak-kakak, sesuai yang saya sampaikan, ini bermasalah nanti dengan absen kakak. Ini untuk Kak Niko ada ya? Kak Niko mana? Ada. Kak Niko sudah 2 kali atau 3 kali ya? Kak Niko enggak masuk ya? 2 kali, Kak. 2 kali dari awal ya? Ya, pertama sekali set itu yang tak tahu awaklah pergi itu sekali. Oke, yang mengulang. Oke, berarti 2 kali ya? Ya, yang mengulang. Kak Niko menjadi apa ya? Dispensasi atau kesempatan kakak untuk dinyatakan lulus. Ini yang saya harapkan. Saya takutnya nanti kakak ada yang nggak lulus jadi ngulang lagi. Rugi juga waktu dan tenaga kita. Oke. Ini kakak-kakak semuanya memang harus sesuai dengan tugas kakak. Jadi nanti itu tugas kakak saya yang nilai. Oke, kita lanjut. Yang pertama, pertanyaan pemantik refleksi bukti karya. Apakah isi bukti karya yang Anda buat atau kakak-kakak menunjukkan pemahaman atau implementasi materi PKG PJOK? Boleh dikasih komentarnya kakak-kakak atau tanggapannya? Silakan. Kak Maulana. Baik, saya mencoba menjawab tentang bukti karya yang saya buat itu sesuai dengan backward design. Itu sudah sudah berimplementasi tentang pembelajaran PJOK di sekolah saya, terutama mengenai permasalahan-permasalahan atau isu-isu sosial yang terjadi di sekolah saya itu dengan adanya pembelajaran yang saya buat sesuai dengan backward design tadi itu sudah terimplementasikan, walaupun belum seluruhnya terimplementasikan. Terutama permasalahan-permasalahannya yaitu adalah bagi sarana prasarana. Jadi itu kami itu memang agak sulit. Kemarin yang katanya kita tuh yang saya dicet untuk beli bola, beli alat olahraga itu ternyata cuma hoak. Sampai sekarang belum ada ininya nih. Belum sampai barangnya nih. Belum ada ya? Belum ada. Padahal udah lama kali waktu itu kan. Tapi sampai sekarang saya tanya, katanya gimana ya bahasanya Ibu kapse kami belum apa gitu, belum, cuman rasa saya yang lain sudah dapat semua apanya, kayak gaji udah dapat gitu ya? Ya, gaji honor itu udah dapat, teman entah ini. Jadi saya tuh merasa kayak biar aja lah seperti itu kan, karena udah ngasih harapan dulu. Kenapa waktu itu nanya kalau nggak itu kan,
kalau nggak Iya. ada hasilnya gitu, kalau nggak dibuktikan gitu tentang itu. Karena saya berharap kali Kak terutama di akhir-akhir semester 1 ini saya banyak mengambil nilai praktek, itu saya butuh sekali tuh media-media seperti Kangascape itu saya buat sendiri, kadang kan saya modifikasi. Terus kalau bola tuh mau bagaimanapun tetap susah dimodifikasi, memang harus beli. Itu sih Kak. Terima kasih. Oke. Terima kasih pengalaman karya buktinya Kak Maulana. Banyak rintangan dan halangan yang perlu Kakak Kakak kuatkan hati Kakak, karena tidak semuanya sekolah itu bisa memberikan sarana-prasarana kita itu lengkap dengan anggaran yang kurang gitu ya, atau anggaran yang tidak ada. Tapi tetap kita sebagai guru harus memiliki memiliki sikap, bukan sikap sih, memiliki kreatif inovasi yang terbaru yang Kakak pelajari selama ini. Jadi Kakak punya inspirasi bahwasan Kakak itu ini loh, guru yang PJOK itu punya kompetennya yang lebih bagus dari guru-guru lain. Itu harapan saya tuh. Tapi pengalaman Kakak Maulana ini saya rasa semuanya merasakan, tapi tantangan-tantangan yang Kakak hadapi itu mungkin ada yang berbeda ya. Ya kakak-kakak semua ya. Mungkin saya minta pendapatnya dari Kak Herman gimana? Oke Kak, saya coba juga. Kalau masalah sarana prasarana memang lebih kurang aja tuh Pak, plus minusnya sama. Nah, cuma di sini saya hanya menekankan kepada anak-anak didik itu atau peserta didik itu, yang pertama ya disiplin, yang kedua mengikuti apa yang saya arahkan dan melaksanakan. Ya. Nah, yang ketiga, kalau mengenai metode diferensiasi tadi, sudah kalau mengenai RPP kami sudah lumayan lah Kak, sudah bisa katakan ya tidak sempurna, takkan mungkin bisa sempurna, karena pasti banyak plus minusnya tetap ada. Ya, Itu aja Kak, makasih. Oke, terima kasih Kak Herman. Kak Herman sudah mendapatkan penambahan ilmu wawasan tentang proses pembelajaran yang efektif ya, yang mana itu berpusat kepada peserta didik. Terasa Kak, kalau Ya. yang kami rasakan tuh modul yang kami buat ini terasa itu kayak yang penting-penting aja gitu yang kami tulis di situ. Kan sebelumnya yang pertama yang kita upload kemarin-kemarin itu kan ada tuh yang bukti karya apa itu yang aksi nyata yang kedua itu kalau nggak salah dampingi dengan modul kan, itu kan kami memang betul banyak gitu yang kami apain di situ, yang kami buat di situ. Tapi yang ini memang betul-betul yang penting-pentingnya saja yang kami buat di di modul yang diupload itu, seperti itu. Terima kasih. Oke. Jadi simpel sih gitu Kak, simpel gitu. Oke, berarti kan sesuai dengan backward version ya. Ya Kak Maulana ya. Ya betul tuh Kak. Oke, mudah-mudahan semuanya. Jadi kakak-kakak semuanya bukti karyanya ini ya, mengupload bukti karyanya RPP atau modul ajar ya. Ya kakak-kakak semua. Ada yang video nggak? Ada yang video nggak? Di video ada. Nggak ada ya. Karena kompak tawar-menawar kemarin berhasil, jadi kita kan sudah sesuai dengan kesepakatan kita modul ajar. Ya, oke nggak apa-apa. Mungkin ada tambahan Kak Yurita atau Kak Sri. Kak Ahmad ini suaranya kayaknya lagi diam nih. Kak Yurita mungkin? Kak Yurita? Kak Yurita? Kak Sri silakan. Oke lah. Terima kasih untuk waktunya. Baiklah, saya coba merilis sedikit. Semenjak mengikuti PKG ini, alhamdulillah Kak, sedikit demi sedikit secara berurutan diikuti sesuai dengan modul yang sudah dibuat gitu. Dan alhamdulillah pendekatan kepada anak dan ice breaking yang dilalui
anak-anak sangat menyambutnya dengan senang hati gitu, dengan gembira. Kalau soal sarana dan prasarana itu lebih kurang, tapi saya berusaha untuk memodifikasi bagaimana lapangan kami yang ada gitu kan. Iya betul. Cuman dalam 10 tahun terakhir ini sekolah saya itu jarang memang saya sudah dapat piala nih. Biasanya tiap tahun tuh ada aja saya dapat piala. Aset anak saya gak kurang, Pak. Lembek-lembek anak saya, Kak. Dapat anak yang manja-manja terus dalam 10 tahun terakhir nih. Kalau saya ndak bekerja keras gitu agak sulit kayaknya. Jadi kemudian waktu kan terbatas. Kalau sepanjang hanya jam pelajaran sekolah aja, kalau ada ekstrakurikuler itu ndak tercapai. Beda dengan sekolahnya Kak Ita yang memang faktor ekonomi orang tua itu sangat mempengaruhi, Kak. Betul. Kalau anak saya ini 90% anak pasiran. Kalau orang nerengat nanya di mana direngat di pasiran, orang tahu sih bagaimana di pasiran itu. Iya. Jadi memang kalau ndak kerja keras ndak apa memang agak sulit gitu. Tapi alhamdulillah semenjak mengikuti PKJ ini baik pemahaman mengimplementasikannya materi demi materi, alhamdulillah Kak sudah lebih baik dari yang sebelum saya mengikuti ini. Padahal kemarin saya udah menolak untuk tidak ikut, tapi alhamdulillah menyesal kalau tidak ikut. Betul. Jadi alhamdulillah walaupun tinggal 2 tahun lagi ya Kak Maulana, masih diberikan kesempatan Mak nih untuk mengikuti ini. Setidaknya nanti saya Semangat, Mak. Iya bisa meninggalkan ini kepada guru-guru yang baru, terutama anak saya juga mengajar di situ PJOK. Jadi nanti saya turunkan ilmu yang diperoleh di sini untuk anak-anak baru yang baru mengajar di sekolah saya. Itu saja kiranya Kak. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Kak Sri. Iya Kak. Sedikit terharu juga. Kakak ngucapin 2 tahun lagi itu rasanya apa ya? Rasanya kita bukan kita berhenti di situ aja, tidak. Tapi betul Kak Sri, ilmu Kak Sri itu saya rasa udah berapa tahun ini Kak Sri udah memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Padahal kita udah tahu deh, anak-anak kita yang dulu itu yang kita ajar itu sekarang udah jadi, ada yang sukses, ada yang tidak, ada yang jadi ini, jadi itu. Tapi setidaknya itu bukti bahwasan kita masih memberikan ilmu untuk anak-anak kita. Tapi yaitu dalam apa yang didapatkan oleh peserta didik kita yang dulu, itu adalah tantangan di beliau untuk kedepannya atau untuk yang hari ini, ya kita sebagai guru ya hanya memberikan motivasi atau semangat untuk anak-anak kita yang dulu. Ya, jadi jangan sampai nanti menjadi beban hidupnya gitu loh. Tapi untuk sekarang ini kita memang betul-betul bagaimana caranya kita supaya anak-anak kita ini mendapatkan wawasan yang baik dengan ilmu kita tadi, kita sampaikan ke anak, kita implementasi ke anak, itu bisa mereka menghadapi masa depan kelak atau kedepannya nanti dengan semangatnya mereka itu bahwasan ini loh saya diberi ilmu dari guru-guru saya ini. Itu maunya kita kan. Kita memang betul-betul sebagai guru itu mendidik anak gitu loh. Nggak ada lebih. Dengan hati nurani kita, dengan secara ikhlas, bahwasan kita itu tidak ada, itu namanya guru tanpa jasa gitu loh. Ya. Iya Kak. Nah, jadi ya kita anggap aja ini semuanya adalah bagian dari pahala kita untuk anak-anak kita. Tetap kita memberikan ilmu untuk anak-anak kita supaya mereka tuh paham nanti ke depannya. Iya, sedikit lagi Kak. Oke, Kak Sri, boleh tambah lagi. Saya di sini merasa bersyukur bertemu dengan Kak Amin dan kakak-kakak yang lainnya. Iya, sama-sama Kak. Yang sepantaran adik di sini Kak Irmanto, Kak Ita, Kak Eka, yang lainnya itu sepantaran anak saya. Tapi kalau dalam menuntut ilmu ini saya merasa
Kak Amin tuh guru saya loh. Saya ini kecil rasanya gitu loh, Kak. Enggak, padahal Saya lebih bilang gitu. bukan gitu Kak Sri. Saya lebih menghargai Kak Sri karena apa? Kak Sri itu bagi saya itu saya juga beruntung juga ketemu sama Kak Sri karena Kak Sri itu udah lama ngajar. Hidup tantangan kakak selama ini kakak rasakan itu bagaikan apa ya, aliran arus yang apa ya, yang terlalu keras itu kakak bisa kakak lewati gitu loh. Jadi kami ini yang semua yang muda-muda ini, Kak Maulana, Kak Ahmad, dan kakak yang lain, saya rasa termasuk iri juga sama kakak Sri karena pengalamannya lebih banyak daripada kita gitu loh. Ya, kalau pengalaman karena umurnya udah banyak, pengalaman memang lebih banyak. Tapi pengetahuan juga belum tahu kan, apalagi zaman sekarang ini serba digital kan, Kak. Iya, Nah, tapi kalau kan nggak masalah Kak. Kita memang telat di apa digital, tapi setidaknya kita sudah membentuk anak-anak kita ya, sudah menjadi sukses gitu Kak. Nggak salah, nggak ada salah. Kak Sri itu udah termasuk hebat gitu loh. ya, Mungkin kakak-kakak yang lain sudah sepakat deh apa yang saya sampaikan ini itu bagian dari motivasi saya untuk kakak dan juga kakak yang lain. saya juga sangat sedih sekali. Tinggal 2 tahun lagi saya bisa bergabung di sini, bertemu di sini dengan kakak-kakak semua. Iya, Nah, ya nanti setelah saya pensiun sudah tak ada lagi bertemu dengan yang seperti ini, rasa syukur itu rasanya tak terhingga gitu loh, Kak. iya betul. Alhamdulillah gitu. Itu udah saya bayangi loh Kak Sri. Itu makanya saya bilang sama Kak Maulana gimana jadi nggak pertemuannya ini. Kak Maulana itu saya udah tahu nih Kak Maulana itu ngajak pertemuan itu ini deh momen yang keduanya kita bertemu itu inilah terakhir gitu. Tapi kita dihalangi dengan waktu atau kegiatan kita. Jadi bagi kita inilah dia terakhir kita tetap maya. Saya pun kalau habis ini saya pun rasa saya selesai gitu loh. Tapi apa ya momennya ini terakhir ini yang bukan bikin menyakitkan, tidak, bikin sedih aja gitu. Iya sedih aja. Kita, Namun rasa saudara kekeluargaan itu ya, insya Allah karena tetap kita udah selesai. akhir hayat gitulah. Iya, karena kita udah selesai tugas kita sebagai guru dan tugas kita mengikuti pelatihan PKG PJOK ini ya selesai di sini. Tapi setidaknya silaturahmi kita jangan sampai putus gitu. Karena kita butuh, kami pun sebagai yang junior ini butuh juga yang senior. Ingin kami mendapatkan bagaimana pengalaman dari Kak Sri, Kak Herman, Kak Yulita, cara ngajarnya seperti apa gitu. Kita bisa kolaborasi nanti. Mungkin cara model ngajarnya Kak Sri yang kayak gini kita gabungkan kolaborasi yang sekarang. Nanti kan bisa muncul itu karya pembelajaran kita mengajar yang lebih efektif gitu. Iya. Itu yang saya harapkan dari kakak-kakak semuanya. Oke, kita lanjut kakak-kakak. Kalau terus kita cerita seperti ini, rasa-rasanya nanti air mata kita jatuh nanti. Itu yang membuat kita nggak tahan nanti. Betul Kak, itu ya. Saya kemarin singgah di sekolah Kak Yulita. Teringat waktu pertama kali kita tatap muka, apa jumpa itu. Rasa-rasa itu ya. Ya Kak Maulana ya. Kok tiba-tiba udah di ujung pertemuan gitu. Ya, gitu. Ini rasa momen yang paling apa nih? Paling nikmat bagi kita semuanya. Pokoknya ada besok kita jumpa ya. Amin. Oke, insya Allah kita ada jumpa. Oke, ada tambahan Kak Yulita, Kak Ahmad, atau Kak Niko? Ini momen-momen terakhirnya untuk kita memberikan refleksi, cerita banyak kita hari ini. Tambahkan dikit Kak. Oke, boleh lanjut. Nah, kalau di sekolah saya mungkin dulunya tidak ada yang namanya ice breaking tuh. Saya kan guru olahraga 2 itu, 1 perempuan juga di bawah juga umurnya dengan saya. Jadi setelah saya belajar PKG PJOK, banyak ilmu dan pemahaman yang saya dapat. Setelah itu saya bagikan sama teman saya yang guru PJOK mengajar kelas 2, 3, 5. 2, 4, 5 dia ngajar. Kalau saya ngajar 1, 3, 6. Nah, jadi saya ajarkan saya manggil juga kakak juga. Kak, ini
kalau dipakai ice breaking sebelum kakak melakukan kegiatan inti mungkin lebih bagus lagi. Karena saya sudah dapat pengalaman pelatihan itu kak, saya bilang gitu. Iya kak Ita, iya saya ajarkan, saya carikan videonya, ice breakingnya, terus saya coba ajarkan sama teman saya itu. Sekarang sudah dilanjutkan terus sebelum dia kegiatan inti, terus dia ice breaking duluan baru dia ajar kegiatan inti kak. Jadi pengalaman yang didapat itu sangat-sangat bagus sekali, menambah wawasan saya juga. Pokoknya berkesan. Awalnya saya ragu-ragu kemarin ikut pelatihan PKG PJOK ini. Terus saya dimotivasi sama orang dinas pendidikan. Saya bilang saya tak pandai IT, saya bilang itu. Udah tua baru ketemu IT, saya bilang. Jadi saya tak pandai Pak, saya bilang gitu. Ikut aja semampu ibu aja. Ya, terus saya dimotivasi suruh mengajak Ibu Sri. Jadi saya teleponan terus sama Ibu Sri. Saya ajak terus Ibu Sri. Tak pandai. Nanti kalau pas pertemuan ke Pematang Rebat, pakai apa Mbak? Kata Ibu Ati. Ita yang gonceng Mbak Pepe, kita bilang gitu sama Bu Ati. Jadi seru lah pokoknya momen kita sekarang ini. Kak. Apalagi Ini luar biasa Slit. Iya. Kak. Ya, oke, makasih Kak Yulita. Aduh, ini momen-momen perjalanan hidup dari awal kita ngikutin PKG PJOK ini, pelatihan, terus tatap muka, apa ya? Inilah nanti momen-momen Kak Sri, nanti mengingat Kak Sri. Iya. Kawasan ini, aduh. Kesannya itu sulit untuk dilupakan. Ya, betul. Perjuangan kita. Sudah sampai terakhir ini kita mengingatnya, saya rasa nggak bisa dilupakan gitu ya. Inilah perjuangan kita sebagai guru, kakak-kakak semuanya. Ya, saya harapkan nanti kakak-kakak setelah ini, selesai ini, buatlah inovasi kreatif yang betul-betul yang diharapkan anak-anak kita, yang memang betul-betul berpusat kepada peserta didik. Jadi anak kita itu mendapatkan kenyamanan dalam pembelajaran kita sebagai guru olahraga. Karena guru olahraga ini adalah tempat dunia bermain mereka. Yang lupa itu kakak-kakak tetap semangat. Oke, Kak Yulita, mohon maaf ini saya nggak bisa ceritakan lebih panjang lagi jawaban dari kakak, tanggapan kakak, karena sudah membuat Kak Sri mulai air matanya jatuh gitu. Tapi inilah dia. Terima kasih Kak Yulita tanggapannya. Mungkin Kak Ahmad Pandi? Ya Kak, oke Kak, terima kasih Kak. Kakak-kakak semua selamat Hari Guru Nasional saya ucapkan. Sehat selalu. Yang senior kakak mungkin refleksi inilah sudah panjang lebar disampaikan kakak-kakak kita ya Kak yang lain. Ya. Kak Sri mengingatkan bahwa ya sudah berumur mau pensiun, masih semangat belajar itu yang memotivasi kami yang muda-muda nih. Ya, Kak betul. Sri, ya. Menuntut ilmu itu dari buayan hingga ke liang lahat kan. Ya. Ya juga Kak Yulita ya teman-teman semua. Kemudian tadi Kak dari awal tadi ya jujur Kak untuk refleksi bukti karya ini saya belum apa nih Kak, belum upload gitu kan, belum jujur. Oke. Masih ada waktu Kak ya? Masih ada waktu, jangan sampai tanggal 29 Kak. Tadi itu tadi Kak, saya menungkan ketika masuk Kak Amin ngomongin nama saya tadi kan, oh tentang apa tadi? Saya mau bertanya seperti itu kan. Rupanya saya tengok iya ada yang kesalahan mungkin kesilapan saya mengupload itu harusnya video, tapi saya upload itu PDF. Itu tadi sudah saya cek di apa saya Kak, memang ya. Mungkin itu kesilapan saya Kak. Oke, makasih Kak Ahmad. Mungkin itu aja Kak. Terima kasih. Terima kasih. Kak Ahmad, itu masalah tugas kakak ada sebagian yang salah upload gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa lah. Itu tetap tanggung jawab saya juga dan juga kakak-kakak semuanya. Refleksi ini saya perbaiki Kak. Nanti saya bisa perbaiki itu ada. Sebenarnya salah pelajaran. Sebenarnya udah ada itu Kak. Tugasnya udah siap itu. Mau tinggal ngirim link aja kan itu sebenarnya kan. Iya. Oke, terima kasih Kak Ahmad Pandi. Mungkin itu aja kakak-kakak. Kalau diterusin lama kita karena satu JP ini nggak habis cerita kita tentang momen kita ini dari awal sampai terakhir. Saya pun
merasa bersalah juga. Saya takut nanti mengeluarkan air mata seorang ibu itu rasanya berdosa juga gitu. Mohon maaf Kak Sri ya, kita lanjut aja. Oke, kita lanjut. Apakah isi bukti karya yang kakak-kakak buat merupakan karya asli atau produk orisinal? Saya rasa mungkin jawaban dari pertanyaan ini mungkin dari kakak-kakak semuanya sudah membuat karya kakak itu memang asli buatan sendiri gitu ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan tanggapan dari pertanyaan pemantik? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut aja. Ini saya rasa mungkin kakak-kakak semuanya sudah paham ini. Ya, apakah isi bukti karya yang Anda buat atau kakak-kakak sudah layak jadi jika diupload di PMM? Mungkin satu orang aja saya minta. Silakan Kak Niko. Pertanyaan pemantik ini Kak. Apakah isi bukti karya yang kakak buat sudah layak jika diupload di PMM? Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk yang pertemuan Zoom meeting kita terakhir ini, kalau menurut saya ini juga kata kawan-kawan tadi sangat menyedihkan, tapi namun apalah daya kita tetap berpisah di pertemuan Zoom meeting. Yang ditanyakan oleh Kakak Amin tadi, apakah isi bukti karya yang Anda buat sudah layak jika diupload? Kalau menurut saya nih Kak, ini rasa deh dikatakan layak, butuh perbaikan lagi. Ya, belum juga semaksimal mungkinnya, masih butuh perbaikan lagi. Tapi kalau menurut saya, ya alhamdulillah sudah bisa lah dikatakan layak, tapi masih butuh perbaikan dan bimbingan lagi, Kak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Kak Niko. Mudah-mudahan yang tugas kakak buat itu, yang upload itu menurut saya sudah sesuai nanti. Kalau perbaikan mungkin ada perbaikan, tapi saya lihat dulu nanti ya. Karena ada sebagian tugas-tugas kakak yang lain belum upload dari awal sampai akhir. Itu yang perlu saya nilaikan dulu, nanti bukti karya itu nanti bisa nyusul. Saya rasa tugas kakak yang bukti karya ini saya yakin itu sudah bisa diupload ke PMM. Mudah-mudahan ya sesuai dengan kriteria ketentuan nilai. Oke, kita lanjutkan kakak-kakak. Apakah isi bukti karya yang Anda buat dapat menginspirasi guru lain jika diupload di PMM? Ini kalau menurut saya jelas ini ya, jelas menjadi inspirasi kalau kakak buat sendiri ya gitu ya. Sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang penilaian dari tugas kita itu. Saya rasa ini tugas kakak bisa diinspirasi, dipakai untuk kawan-kawan yang lain di sekolah-sekolah lain gitu. Oke, kita lanjut. Ini refleksi bukti karya berhubungan dengan PKG PJOK. Mungkin kakak-kakak semua masih ingat ya, refleksi kita ada what, so what, dan no what. Ini yang tahap pertama itu tentang what, menggambarkan apa yang terjadi untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan dalam proses membuat bukti karya yang telah dilakukan. Yang kedua, tahap kedua adalah pertanyaan so what, menganalisis dan perenungan terhadap kejadian untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan proses membuat bukti karya yang telah dilakukan. Yang ketiga, tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan no what, pembelajaran dan tindak lanjut perbaikan yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan dalam membuat bukti karya. Yang keempat atau yang terakhir, keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek menunjukkan pemahaman atau implementasi materi PKG PJOK, menginspirasi produk orisinal, dan validasi kelayakan dalam program PKG PJOK. Mudah-mudahan ini tugas-tugas kakak yang upload bukti karya itu sudah sesuai dengan kriteria yang ketiga ini, yang mana itu what, so what, dan no what. Itu yang harus kakak perhatikan nanti. Oke, kita lanjut.
Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal itu tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Berarti ini termasuk evaluasi kakak-kakak, kita nggak masalah kalau salah demi untuk kesuksesan kita nanti. Yang ketiga, bersikap selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang tidak terjadi. Cukup peristiwa atau ide penting. Yang keempat, lihatlah ke masa depan, renungan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya. Dan tuangkan ide-ide atau gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan. Serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses di PKG ini. Jadi Kak, yang keempat ini memang ini betul-betul renungkan apa rancangan kakak. Kalau jika kakak ada ide-ide untuk anak-anak kita memang betul-betul berpusat pada peserta didik, itu dituangkan aja kakak-kakak. Karena ini pembelajaran kakak itu memberikan masa depan anak-anak kita nanti. Ini memang betul-betul kakak perhatikan ini. Oke, kita lanjut. Berbagi cerita, refleksi, bukti karya. Berbagi cerita, refleksi, bukti karya. Ini sudah dijelaskan masing-masing kakak. Ceritakan gambaran kategori bukti karya yang kakak buat dan diunggah pada program PKG PJOK, praktek pembelajaran, praktek baik, ataupun RPP modul ajar. Ceritakan refleksi bukti karya yang Anda buat dengan tahapan WOT, menggambarkan apa yang terjadi, SWOT, menganalisis dan perenungan terhadap kejadian, NOWOT, pembelajaran dan tindak lanjut perbaikan. Ceritakan refleksi bukti karya yang Anda buat jika dikaitkan dengan aspek menunjukkan pemahaman implementasi materi PKG PJOK, menginspirasi produk orisinal dan validasi kelayakan dalam program PKG PJOK. Oke, mungkin salah satu Kak siapa ya? Kak Maulana. Ya, boleh ceritakan Kak Maulana refleksi bukti karya kakak yang kakak buat, yang udah kakak upload. Sesuaikan dengan 3 kategori ini, what, so what, dan no what. Silakan Kak Maulana. Baik Kak, ini kita cerita aja nih ya? Iya. Berbagi cerita. Oke, tentang modul rancangan pembelajaran menggunakan backward design yang saya buat. Saya mengambil ini ya, di fase C kelas 5 ya. Tentang permainan ini, tentang keterampilan gerak lokomotor dan lokomotor serta manipulatif dalam permainan sepak bola, menendang atau mengoper, menghentikan dan bermain sepak bola. Ya. Itu capaian pembelajarannya. Saya fase C ini akhir semester. Peserta didik memodifikasi keterampilan gerak dan menerapkan konsep gerak dalam berbagai situasi gerak untuk meningkatkan capaian gerak. Kemudian menguji peraturan alternatif dan modifikasi permainan untuk mendukung fair play dan partisipasi inklusif, maksudnya untuk semua kalangan, tidak mengecualikan anak yang berkebutuhan khusus atau anak perempuan, tapi kita melibatkan seluruh peserta didik yang berpartisipasi secara positif dalam kelompok atau tim dengan memberi kontribusi pada aktivitas kelompok. Kemudian tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mempraktikkan dan memahami variasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan peraturan yang dimodifikasi sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki serta mengembangkan nilai-nilai profil Pancasila, belajar Pancasila pada elemen gotong royong dan mandiri. Kemudian ATP
Peserta didik dapat pertama melakukan gerakan passing dan menahan bola dengan teknik yang benar. Kemudian yang kedua menggunakan peraturan yang dikodifikasi untuk berlatih dan meningkatkan keterampilan permainan sepak bola. Mengembangkan strategi permainan yang melibatkan passing dan menahan bola. Terus pemahaman bermakna. Di sini saya menambahkan sedikit tentang perlunya pemahaman yang efektif bahwa sepak bola tidak hanya sekedar permainan yang asal tendang, namun banyak mengandung unsur-unsur yang sangat menarik untuk diketahui dan menjadikan sepak bola sebagai latihan meningkatkan sportivitas sejak dini. Maksudnya ini, jadi anak-anak yang perempuan ini, perempuan ini kan sering nanya nih, kok sepak bola ini kan permainan laki-laki, ngapa kami harus tahu? Nah, jadi saya ini memberikan materi tambahan, terutama mengenai pemahaman yang lebih tentang permainan sepak bola itu. Jadi sepak bola itu tidak hanya main tendang bola, tapi harus tahu nih apa itu fungsi anak yang dibawa itu, terus apa itu fungsi anak bola, terus apa itu fungsi berapa jumlah wasit, bagaimana sistem waktunya. Nanti di situ harus dijelaskan juga dalam pembelajaran yang saya buat ini. Terus pertanyaan pemantik ini saya mengambil 5 pertanyaan. Ya. Yang pertama, mengapa penting untuk menguasai teknik ini. Yang kedua, apa yang harus diperhatikan agar passing menjadi akurat. Yang ketiga, bagaimana cara menjaga bola tetap berada di kaki dan mengontrolnya. Yang keempat, bagaimana komunikasi dan koordinasi dengan teman satu tim mempengaruhi permainan. Dan yang kelima, mengapa sepak bola juga dimainkan oleh anak perempuan dan sejauh mana peran perempuan dalam persepak bolaan nasional dan internasional. Itu perlu dijelaskan sejak dini, Kak. Jadi saya nggak hanya fokus ke passing, fokus ke main, tapi juga memperkenalkan sepak bola itu ke anak perempuan. Sejauh mana peran perempuan dalam sepak bola nasional dan internasional. Sama-sama kita ketahui sepak bola sekarang yang perempuan ini udah sampai ke Piala Dunia, bahkan ya salah satu momen di mana kita itu udah menaturalisasi sepak bolaan yang perempuan juga. Nah, jadi perlu diketahui juga itu, Kak. Kita nih sepak bola kita bukan hanya sekedar yang laki-laki atau yang putra ya, tapi yang putri itu juga berkembang juga sekarang. Terutama juga diperhatikan oleh PSSI, mereka juga mengaturalisasi pemain. Oke. Terus bukti dan asesmen. Unjuk kerja, praktik langsung, simulasi permainan, latihan struktur. Kemudian bukti lainnya observasi, penilaian diri dan teman sejawat, terus video rekaman. Kemudian tahap 3 ini ada aktivitas pembelajaran, di mana pendahuluan seperti biasa sama-sama kita tahu di modul itu udah seperti biasa doa, salam, doa, absen, kemudian motivasi atau mereview pembelajaran yang sebelumnya, menanyakan tentang siswa yang kondisi siswa, terus menjelaskan tentang apa tujuan pembelajaran pada saat itu. Dilanjutkan dengan pemanasan, kemudian ice breaking, kemudian saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, terutama pembagian pasangan kan. Kemudian setelah itu penjelasan peran. Nah, setelah saya bagikan pasangan, apa sebenarnya yang akan mereka lakukan sesuai dengan materi. Terus bagaimana cara latihan berpasangan dan bagaimana cara peran mereka dalam melakukan praktek tersebut. Yang pertama yaitu rotasi peran, pergantian peran, kemudian umpan setelah beberapa kali percobaan peserta didik diganti peran. Nah, itu maksudnya kita itu mencoba untuk mengganti peran. Jadi yang teman sama yang nggak cuma itu aja tapi dicoba. Artinya ketika satu bisa, nggak satunya lagi udah bisa, berarti harus diganti dengan satunya lagi kawannya yang kurang bisa atau kurang mahir. Jadi mereka saling berumpan balik atau bertimbal balik. Kemudian berdiskusi kelompok.
itu saya sebagai merefleksi bersama. Jadi kita kumpulkan, terus mendiskusikan pengalaman mereka. Saya kasih waktu untuk diskusi. Kemudian untuk mereka berbagi cerita tentang permainan sepak bola yang telah mereka mainkan. Dan kemudian saya berikan masukan atau motivasi berupa penguatan positif. Ya, menyoroti perbaikan yang telah dilakukan dan area yang masih perlu ditingkatkan. Artinya masih ada beberapa hal kecil yang perlu mereka tingkatkan. Tapi tidak berarti itu menjatuhkan mereka, tapi harus itu justru memotivasi. Artinya ketika mereka gagal, ketika mereka salah, kita bukan justru menjatuhkan mereka, tapi harus memotivasi untuk menaikkan mental mereka. Kemudian ada latihan lanjutan, itu berupa praktik mandiri, biasanya itu di ekstrakurikuler atau mereka melakukan permainan sepak bola di luar jam pelajaran sekolah. Kemudian penilaian observasi guru seperti biasa. Guru mengamati peserta didik selama permainan kecil dan memberikan umpan balik tambahan. Kemudian penilaian kinerja, guru menggunakan rubrik penilaian untuk menilai teknik dasar passing dan menahan bola, serta kerja sama tim dan kemampuan memberikan umpan balik. Kemudian refleksi individu. Ini memberikan peserta didik kesempatan untuk mengisi jurnal refleksi. Ini mungkin sebagian kita nggak pakai ini, cuman nggak usah diisi. Kadang kita itu nggak usah ngisi kertas, tapi kita langsung bertanya aja, umpan balik sih. Iya. Bertanya aja langsung gitu kan. Tapi kalau ketika perlu kita catatkan. Tapi saya rasa yang ini nih nggak terlalu efektif nih, karena kita itu lebih ke langsung tanya langsung gitu aja ke anak, nggak usah tulis-tulis, jadi lama nanti. Kemudian selanjutnya adalah petunjuk asesmen diri. Saya mengambil nilai rentang 0 sampai 98. Kenapa 98? Kenapa nggak 100? Karena praktek ini kan proses pembelajaran. Jadi anak ini bukan seperti yang kita ketahui, anak ini bukan dituntut untuk menjadi atlet, tapi untuk mereka bisa atau gemar berolahraga, itu dulu. Jadi saya nggak mengambil nilai langsung 100, Kak. Oke. Ya, itu jadi kategori itu sini ada nih. Awal, berkembang, layak, cakap, dan mahir. Ada 5. Biasanya yang ini ya kebanyakan di yang layak atau cakap. Mahir hanya beberapa orang itu Ya. Yang betul-betul mereka terbantulah saya dengan adanya SSB itu gitu. Nah, jadi yang mahir-mahir itu biasanya yang udah anak-anak yang ikut SSB. Mereka itu memotivasi teman-teman yang lain tuh. Saya terbantu dengan anak-anak yang SSB itu, ya secara mereka itu latihannya lebih ekstra di SSB, bukan di sekolah seperti itu. Terus ini sudah ada lagi, ada formulir penilaian di LKPD. Ini saya berikan kepada anak-anak. Kemudian apa lagi dia? Bawah ini. Sama. Nah, terus kesimpulan dari lembar observasi ini, semua tertuju kepada peserta didik dan hanya memberi umpan balik kepada mereka yang telah melakukan melakukan praktik dan mengisi lembar LKPD. Artinya itu ketika saya memberikan nilai, ya seperti sama-sama kita ketahui, anak ini kita tahu nih anak yang mana yang aktif, mana yang kurang aktif dalam melakukan itu, terutama dalam permainan yang perempuan itu sangat kurang. Jadi saya motivasi sedikit mengenai peran perempuan tadi, Kak. Saya tambahkan di situ, Kak. Jadi ada terbantu sedikit, termotivasi sedikit. Oke. Kalau nggak gitu, anak-anak perempuan ini yaitu sepak bola untuk laki-laki. Karena yaitu seperti yang ini, Kak, yang saya buat kemarin. Yang saya buat kemarin saya hanya mengutamakan main
passing, kontrol, kemudian shooting. Tapi yang di sini saya lebih tambahkan lagi seperti tadi tuh saya melibatkan peran perempuan, menjelaskan peran perempuan seperti apa sih peran perempuan dalam pesepak bola nasional dan internasional lah, itu saya terus motivasi tentang itu Kak. Jadi yang perempuan ini udah mulai-mulai nih, apalagi ada yang anak saya ini yang agak tomboy ini luar biasa ini. Nah, agak-agak apa gitu kan, agak-agak kelaki-lakian sedikit, itu luar biasa untuk dalam sepak bola ini. Nah seperti itu kira-kira Kak, itu dari saya untuk menceritakan tentang bukti karya yang telah saya buat. Mudah-mudahan ini menjadi koreksi ke depannya untuk saya dan untuk teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Kak Maulana. Bukti karyanya cukup bagus karena sudah masuk ke berpusat kepada peserta didik, di mana Kakak melibatkan anak-anak semuanya mengikuti pembelajaran kita. Dan juga tadi ada sedikit tentang pembahasan masalah isu-isu sosial tadi juga bagus. Dan juga tadi anak-anak perempuan menjadi motivasi mengikuti kegiatan permainan olahraga kita. Itu penting. Penting kakak-kakak semua ya. Karena kita bukan berfokus pada peserta didik yang putranya, tapi yang putrinya juga. Kenapa? Kita itu sebagai guru itu memberikan kenyamanan untuk anak-anak semuanya. Mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang efektif, baik itu olahraga maupun yang di dalam olahraga atau di dalam kelas. Tapi gini, yang penting kita itu menumbuhkan anak-anak itu sebagai peningkatan dia dalam kebugaran jasmani dia. Jadi nggak perlu kakak-kakak semuanya untuk memilih atau memilih maksudnya untuk laki-laki semua, enggak. Harus kalau bisa disatukan, laki-laki dan perempuan disatukan kegiatan pembelajaran olahraganya. Jangan dibeda-bedakan kakak. Karena apa? Itu penting untuk mereka membangkitkan gairah atau semangat belajar mereka itu mengikuti kegiatan kita. Itu penting satu. Terima kasih Kak Maulana. Mungkin kakak-kakak yang lain itu sebagai perwakilan dari Kak Maulana sudah membuktikan karya atau menceritakan karya buktinya atau bukti karya dia. Jadi mudah-mudahan kakak-kakak semuanya bisa memahami dan juga mendapatkan inspirasi tambahan-tambahan dari Kak Maulana, bisa diimplementasikan di sekolah kakak masing-masing. Oke, kakak-kakak kita lanjut ke kita. Kak Eka resen. Ayo, oke, Kak Eka. Siapa tadi? Kak Eka ya? Ya. Apa Kak? Ya silakan Kak Eka. Ya ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dalam merefleksikan modul memberi kesempatan pada saya untuk mengutarakan refleksi modul ajar. Ya. Ini yang pertama mengenai identitas modul. Sini saya mengambil pokok bahasan lari jarak pendek. Ya. Kemudian sub pokok bahasannya yaitu menganalisis keterampilan lari jarak pendek. Ya. Kemudian yang kedua kompetensi awal. Saya kompetensi awalnya yaitu menerapkan teknik dasar aktivitas olahraga atletik jarak pendek untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Ya, betul. Nah, yang kedua itu profil pelajar Pancasila. Yang saya kemampuan yang dikembangkan itu kemandirian dan gotong royong. Iya. Nah, kemudian model pembelajaran yang saya gunakan itu pendekatan saintifik dengan metode gaya mengajar resiprokal timbal balik. Ya. Nah, kemudian setelah itu tujuan pembelajaran.
tujuan pembelajaran di sini yaitu menunjukkan kemampuan mempraktekkan dan menganalisis keterampilan gerak, start, posisi kaki, lengan, kemiringan tubuh, finish, lari jarak pendek sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki, serta mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian pemahaman bermakna. Nah, di sini, manfaat apakah yang dirasakan? Nah, kemudian dapatkah pengalaman pembelajaran itu diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian pertanyaan pemantik. Mengapa peserta didik perlu memahami dan menguasai keterampilan gerak start, posisi lengan? Nah, itu dilanjutkan persiapan pembelajaran. Ya. Untuk guru membaca modul ajar yang telah dipersiapkan, menyiapkan alat-alat. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran, dimulai dari kegiatan pendahuluan. Nah, di sini nilai yang dikembangkan itu nilai profil pelajar Pancasila, kesungguhan dan kedisiplinan. Ya, diantaranya menyiapkan peserta didik, mengucapkan salam berdoa, kemudian menyampaikan persepsi tentang lari jarak pendek tujuan pembelajaran, dan menyampaikan garis besar cakupan materi atletik. Kemudian kegiatan inti. Kegiatan itu nilai yang dikembangkan itu berpikir kritis, kerjasama, dan berkomunikasi. Nah, sebelumnya itu tujuan pembelajaran ATP, lalu tujuan pembelajaran, kemudian topik atau konten, teknik dasar, teknik berlari, teknik memasuki garis finish. Nah, kemudian indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, menyebutkan, memahami kategori keterampilan nomor lari jarak pendek, menerapkan kategori keterampilan nomor lari jarak pendek, mencontoh perbaikan kesalahan gerak dalam nomor lari jarak pendek, mempraktekkan perbaikan kesalahan gerak dalam nomor lari jarak pendek. Kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran. Ya, dimulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti yaitu nilai-nilai yang dikembangkan pada berpikir kritis, kerjasama, berkomunikasi, dan kreativitas. Kemudian kegiatan penutup, itu nilai-nilai yang dikembangkan, berkomunikasi, dan kreativitas. Kemudian dilanjutkan dengan asesmen. Nah, di sini asesmennya yaitu asesmennya dengan asesmen sikap, penilaian sikap, observasi, kemudian penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Di sini dalam keterampilan itu ada skor perolehan nilai untuk putra dan putri, klasifikasi nilai itu dalam tahap pelaksanaan pengukuran. Ya. Ya. Nih. Dalam produk itu kan nilai proses dan nilai produk. Nilai prosesnya yaitu rubrik sikap, teknik gerak, posisi dan sikap awal, pelaksanaan gerak, posisi dan sikap akhir, uraian gerak, kaki, posisi dan sikap awal, kaki, badan, lengan, dan tangan, pelaksanaan gerak, kaki, badan, posisi dan sikap akhir, dan produk. Nah, lari di sini melakukan keterampilan lari jarak pendek menempuh jarak 100 meter. Itu produknya yaitu putra
kurang dari 14 detik, untuk putri 16 detik. Klasifikasinya sangat baik. Gitu. Nah, kemudian refleksi guru. Nah, refleksi dan refleksi peserta didik. Gitu. Untuk refleksi guru, apakah kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik? Kesulitan-kesulitan apa yang dialami, ditemukan dalam proses aktivitas pembelajaran? Apa yang harus diperbaiki dan bagaimana cara memperbaiki proses aktivitas pembelajaran? Bagaimana keterlibatan peserta di dalam aktivitas pembelajaran? Kemudian refleksi peserta didik. Kesulitan-kesulitan apa yang peserta didik alami temukan? Kesalahan-kesalahan apa yang peserta didik? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan-kesalahan yang peserta didik alami? Nah, itu refleksi modul apa yang saya buat. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Eka. Modul ajarnya sudah sesuai dengan apa ya? Itu Kak Eka memakai saintifik ya. Tapi kalau proses langkah-langkahnya hampir sama dengan diferensiasi. Nanti saya lihat dulu Kak Eka apa yang sesuai dengan modul ajar kakak dengan video kakak nanti itu perlu saya analisis nanti ya, karena itu penting juga karena modul ajar kakak itu sudah sesuai dengan berpusat kepada peserta didik dan juga model pembelajarannya sudah masuk ke model pembelajaran diferensiasi gitu. Oke, terima kasih Kak Eka sudah memberikan refleksi bukti karya. Oke, kita lanjut kakak-kakak sudah mulai apa? Oke, pesan kuncinya kakak-kakak semuanya, salah satu tujuan refleksi adalah untuk mengembangkan profesional guru PJOK. Mari kita kembangkan sikap reflektif pada diri kita untuk meningkatkan kualitas bukti karya yang menginspirasi rekan guru lain berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program PKG PJOK. Mudah-mudahan kakak-kakak semuanya selama ini mengikuti kegiatan pembelajaran kita PKG PJOK, kakak sudah mendapatkan wawasan, inspirasi, gagasan, idenya nanti. Setelah kakak selesai ini, saya harapkan nanti kakak bisa mengimplementasikan ke sekolah kakak masing-masing. Sehingga bukti karya kakak itu menjadikan inspirasi kakak. Kakak, saya kasih tahu, boleh kakak membuat video, boleh kakak menjadi konten. Konten itu sangat bagus. Saya mau coba juga ini mencoba untuk membuat konten karena apa? Cukup bagus juga untuk memberikan inspirasi rekan-rekan satu pendidikan sekolah gitu. Ini perlu kita kembangkan karena itu termasuk ide-ide kita gitu. Oke, kita lanjut. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya karena sudah di ujung pembelajaran kita semuanya. Jadi saya harapkan kakak-kakak ini ya mendapatkan sebuah inspirasi nanti bagi kakak-kakak semuanya. Ini karena sudah menyampai ujung pembelajaran kita, dalam hati saya, oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Boleh deh dibuka kameranya kakak-kakak. Ini bagian dari kita semua. Nanti Kak, kita pakai baju seragam kita, baju kebangsaan kita ya kan Kak tadi Kak? Ya seharusnya gitu, saya lupa juga tadi. Tapi ya udahlah, kita udah sampai. Aduh ya Allah. Iya, kan masih ada waktu kita nanti. Ulang aja lagi Zoom ya Kak. Kita ulang lagi Zoom. Oh, usah diluluskan kami semua Kak. Buka lagi Susi, Kak Wira. Iya. Mana nih? Kak Wira nggak masuk. Kak Wira mana nih, nggak masuk dia ya? Wira telepon nggak diangkat ya Kak. Memang Wira nih, kecewa saya sama Wira. Iya, nggak aktif dari tadi dihubungi. Meleset nih. Ya, dia kayaknya kemana tuh? Septi. Dia pindah rumah. Minta link dia, Kak. Kak baru minta link dia. Oh, baru minta link. Iya. Masya Allah. Pindahan rumah nih. Oh, dia baru pindah ya? Iya, pindahan rumah Kak. Nggak jauh, dia udah beli rumah sendiri dia, nggak kontrak lagi. Gitu. Wah, amin lah, mantap. Ya. Oke. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidupkan kamera dulu, hidupkan kamera dulu, Wir. Perkenalkan diri dulu. Ya. Oke, kakak-kakak. Coba Pindah rumah. kameranya
saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada kakak semuanya. Kita terakhir sudah sampai di ujung penutupan kita. Dari awal sampai akhir kita sudah melalui halangan dan rintangan kita, duka dan sukanya, sedih dan gembiranya kita sudah rasakan. Tapi inilah momen-momen terakhir kita untuk berpisah. Sebenarnya saya juga rasanya tidak ingin juga lepas selesai gitu aja, tapi pinginnya jumpa-jumpa lagi. Tapi gimana, inilah tugas kita sebagai guru, sebagai peserta dan fasilitator, tugas kita udah selesai. Saya pun nggak bisa menyampaikan isi hati saya, karena ini udah momen yang terakhir. Ini juga momen yang di jam malam juga, karena ini waktu-waktu kita renungkan selesai ini, nanti kita mau ngapain lagi nih selesai kita melakukan kegiatan. Saya harapkan dari kakak-kakak semuanya, setelah kita selesai ini, kakak sebagai guru yang menjadi idaman anak-anak serta didik, dan juga kita sebagai guru menjadi dunia bermain mereka, dan mereka menjadi nyaman mengikuti kegiatan kita, tidak lepas dari tanggung jawab kita. Apa yang mau disampaikan lagi? Tapi itulah, mungkin inilah isi dari hati saya untuk kakak-kakak semuanya. Saya nggak bisa mengungkapin lagi, karena jam kita terakhir akan pergi. Ya. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Kita bisa bertemu lagi, jumpa lagi. Mungkin insya Allah secepatnya kita bisa berjumpa lagi. Tapi tetap kakak-kakak semuanya, silaturahmi kita masih tetap, jangan sampai putus, karena kita masih butuh sama guru-guru kita yang senior ini, yang di dalam Zoom meeting ini, Kak Sri, Kak Arman, Kak Ilita, karena mereka bertiga ini sebagai inspirasi buat kita yang muda-muda ini, yang junior-junior, karena kita ini sebenarnya masih didikan mereka bertiga loh. Tapi tetap kita menghargai mereka bertiga, karena mereka yang lebih duluan mengalami mengajar. Tapi saya masih menuntut ilmu sama Kak. Oke, Kak. Ya Kak Sri, nanti sama-sama kita belajar, nanti kolaborasi. Itulah tujuan kita tetap di kelas ini, jangan sampai putus. Mudah-mudahan Zoom meeting kita atau di grup ya kita jangan sampai keluar gitu. Untuk kita atur nanti untuk pertemuan, kita atur waktunya. Oke. Mungkin itu kakak-kakak dari isi hati saya. Saya sebenarnya nggak mau cerita ini, tapi ya udahlah. Memang kita udah selesai gitu. Tinggal tugas saya harapkan nanti kakak-kakak menjadi inspirasi untuk guru-guru yang lain. Oke, mungkin ada tanggapan dari kakak-kakak yang lain? Kalau ada? Silakan Kak Ita. Momen yang terakhir Kak Ita. Ya. Kak Ita dulu. Terakhir Bu. Masih bisa. Kalau saya diminta bicara, cuman saya ingin menyampaikan pesan, nanti bosan pula. Pesan saya gini, yang Ibu anggap anak, yang Ibu anggap adik ya. Kita sebagai guru PJOK, disiplinnya harus tinggi. Jangan habis jam mengajar hilang dari sekolah. Saya dari muda sampai sekarang alhamdulillah tetap disiplin. Walaupun habis jam tetap duduk di sekolah. Apapun yang bisa dikerjakan di sekolah kita yang duluan. Sehingga mereka selalu membutuhkan kita. Mereka takut kehilangan kita. Bahkan wali murid saya ada yang bertanya, Bu, Ibu kapan pensiun? Sekian tahun lagi, aduh Bu, kalau Ibu pensiun saya mau masukkan anak saya ke tempat Ibu. Kalau Ibu pensiun tak maulah saya Bu. Jangan gitu juga, kata saya kan. Begitulah kira-kira masyarakat di luar sana,
dengan saya. Jadi saya pesan sama adik-adik, sama anak-anak ibu yang sudah mengajar PJOK, jangan kita direndahkan sama masyarakat ataupun sama teman-teman guru umum di sekolah kita. Jadi kita pandai menghargai waktu. Kalau bisa ilmu kita bagikan sama mereka sehingga kita berkolaborasi sama guru kelas sehingga kerja kita bisa maksimal. Baik ya Kak Ita ya. Nah, kita ngambil ya, ilmu kita diberikan kepada mereka sehingga nama baik sekolah kita, akreditasi sekolah kita tetap A+ ya Kak Ita ya. Apa saya itu? Oke, terima kasih Kak Sri. Apa ini udah disampaikan sama Kak Sri untuk kita semuanya. Jadi kita sebagai guru PJOK jangan hanya lepas ngajar aja, teori sudah selesai. Kak Norman mana tuh? Kak Norman jangan sudah ngajar hilang ya. Ya. Tapi ya penting kita selesai ngajar, kita perlu pendekatan pada anak-anak, bercerita, ngobrol seperti biasa. Yang penting yaitu tadi adab perlu kita tingkatkan, kita berikan ke anak-anak. Oke, terima kasih kakak-kakak. Ini udah jam 8 lewat. Mudah-mudahan nanti setelah ini kita ada kegiatan Zoom meeting lagi. Mungkin Zoom meeting kita ya kita aja tanpa direkam gitu. Oke, terima kasih kakak-kakak. Itu yang saya sampaikan. Perasaan saya untuk kakak-kakak semuanya. Saya udah beruntung ketemu sama kakak-kakak yang lain. Memang super hebat. Dari senior sampai juniornya, saya menghargai yang senior karena mereka beliau-beliau ini termasuk panutan kita semuanya sebagai junior. Oke, saya juga mengakhiri kakak-kakak, kalau seandainya ada salah kata perkata saya atau ucapan saya atau perlakuan saya minta maaf, karena saya masih belajar dari kakak-kakak yang lain. Oke, kakak-kakak, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah, selesailah tugas kita sebagai peserta dan fasilitator. Dan juga saya harapkan kakak-kakak semuanya menjadi inspirasi untuk yang rekan-rekan lain. Buatlah inovasi kreatif yang memang betul-betul kakak dapatkan di pelatihan ini. Saya harapkan kakak-kakak menjadi panutan untuk semuanya. Oke, kakak-kakak, akhiri. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Kalau tidak, kalau masih ada, kita lanjut. Tapi jangan terlalu banyak, karena ini teman-teman sudah mulai ngantuk nih kayaknya. Oke, kita nanti ada jadwal Zoom meeting, nanti saya konfirmasi sama Kak Maulana nanti. Oke, kakak-kakak, tidak ada. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita tutup, kita foto dulu kakak. Oke, siap-siap. Bentar. Oke, satu kali aja kita. Kak Nurman sudah bangun? Sudah. Oke, siap kakak-kakak semuanya. Oke, senyum. Kita mulai. 1. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Oke. Satu lagi kakak-kakak. Satu lagi. Bentar. Gaya sedikit ya. Sedikit. Bentar. Ini ada sedikit. Bentar. Oke. Siap kakak-kakak semuanya. Kita mulai. Silakan gaya kakak-kakak. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Saya izin keluar. Nanti kita ada Zoom meetingnya. Saya konfirmasi dengan Kak Maulana nanti. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pintu jangan ditutup malam nih.